Kata-kata Musa terdiri dari dua suku kata. Yang pertama adalah mo dan yang kedua adalah sa atau si. Kata mo itu secara bahasa berarti air. Sampai sekarang orang-orang Mesir pada umumnya ketika dia berbahasa atau menyebutkan air, dia akan mengatakan maya atau mengatakan mia atau mengatakan alma secara bahasa fushanya. Dan si adalah pepohonan yang tumbuh di air. Artinya Musa merujuk pada suatu kejadian, suatu histori yang seorang bayi yang ditemukan di air di antara pepohonan. Itulah Musa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali bersua dengan saya Aidit TV. InsyaAllah kali ini masih berkisar tentang rahasia nama nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah utus ke universe kita ini. Kali ini insyaAllah kita akan membahas tentang Nabi Allah subhanahu wa ta'ala yang dikenal sebagai Kalimullah alaihi salam, Sayyidina Musa alaihi salam. Al-Quran banyak membeberkan, banyak mengetengahkan kepada kita kisah-kisah tentang perjuangan, kisah-kisah tentang kehidupan Sayyidina Musa Kalimullahi alaihi salam. Bahkan nama Nabi yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran, kurang lebih sekitar 137 kali berulang disebutkan dalam Al-Quran. Dan di surah Al-A'raf paling banyak beliau dimention oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, kurang lebih sekitar 21. Putra dari Sayyidina Imran, ada yang mengatakan Amran adalah bayi pertama yang digelari atau diberi nama Musa, Moses. Tidak ditemukan dalam bahasa Arab bahwa Musa adalah bahasa Arab asli, akan tetapi merupakan musta'arabah, suatu bahasa, satu nama yang diadopsi dari bahasa Ibrani, yang secara bahasa atau linguistik itu berarti sesuatu yang berasal dari pepohonan yang tumbuh di sekitar air yang mengalir. Kata-kata Musa terdiri dari dua suku kata. Yang pertama adalah mo dan yang kedua adalah sa atau si. Kata mo itu secara bahasa berarti air. Sampai sekarang orang-orang Mesir pada umumnya ketika dia berbahasa atau menyebutkan air, dia akan mengatakan maya atau mengatakan mia atau mengatakan alma secara bahasa fushanya. Dan si adalah pepohonan yang tumbuh di air. Artinya Musa merujuk pada suatu kejadian, suatu histori yang seorang bayi yang ditemukan di air di antara pepohonan. Itulah Musa. Informasi yang dimuat Al-Quran terkait dengan kisah-kisah yang disampaikan mengenai karakter Sayyidina Musa itu sangat jelas dipaparkan, dibeberkan Al-Quran bahwa Sayyidina Musa seorang yang memiliki karakter argumentatif. Dia suka berbicara, dia suka bermujadalah, dia suka bermujamalah, sama seperti kebanyakan orang-orang Mesir pada umumnya. Kita perhatikan di surah Thaha, misalkan wa ma tilka biyaminika ya Musa. Allah bertanya kepada Sayyidina Musa, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Satu pertanyaan, kalau secara logika kita akan menjawab bahwa yang ada di tangan kanan saya ini adalah tongkat. Tapi Sayyidina Musa menjawab ketika ditanya oleh Allah, hiya asaya, ini tongkat saya, atawakka'u alaiha, saya pakai untuk menopang dalam perjalanan saya, wa ahusyu biha ala ghanami, dan juga saya pakai untuk memangkas, memotong dedaunan untuk makanan kambing saya, waliya fiha ma'aribun ukhra, dan banyak manfaat yang saya ambil dari tongkat ini. Coba perhatikan, orangnya sangat argumentatif. Satu pertanyaan dijawab dengan beberapa jawaban sebagai suatu yang ingin meyakinkan lawan bicaranya. Dan itu merupakan karakter dasar orang-orang Mesir.
Orang-orang Mesir 1 menit dia akan tanya kaifa haluk, izayyak habibi. Menit berikutnya dia akan tanya kaifa haluk, kaifa haluk. Itu merupakan karakter dasar dari orang Mesir. Compare to Sayyidina Ibrahim alaihi salam, bahwa Sayyidina Ibrahim sangat minimalis dalam menjawab suatu pertanyaan, sangat menjaga setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya. Coba perhatikan apa yang diilustrasikan, yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran di surah Al-Baqarah. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Sayyidina Ibrahim berkata kepada Rabbnya, ya Allah, perlihatkan kepada saya, tunjukkan kepada saya bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya balik kepada Sayyidina Ibrahim, qala awalam tu'min. Sayyidina Ibrahim menjawab, qalu bala walakin liyatma'inna qalbi. Kemudian Sayyidina Ibrahim mengatakan, hanya sekedar ingin menenangkan hati saya. Jawaban yang cukup singkat, padat, dan berisi juga bisa dipahami secara tepat. Perbedaan antara Sayyidina Ibrahim dan Sayyidina Musa alaihissalam, Sayyidina Ibrahim sangat minimalis, sangat ekonomis dalam berkata-kata atau dalam bermujadalah atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari umatnya. Compare dengan Sayyidina Musa satu pertanyaan memberikan jawaban-jawaban yang argumentatif yang bisa meyakinkan lawan bicaranya. Ini tidak ada maksud untuk membanding-bandingkan kedua nabi, ini hanya untuk menjelaskan bahwa karakter kedua umat daripada nabi ini seperti itu. Ada yang suka mujadalah, ada yang suka menjelaskan sesuai dengan permintaan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya. Akhirul kalam minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.